Oke, Jebreters, setelah sempat kita melihat juga bagaimana kisah sukses dari teman-teman akun bola yang juga direkomendasikan ke gue waktu gue bertanya akun-akun bola apa aja. Kemarin tuh ada Kepo Ball, ada Sepbol.ori yang udah hilang akunnya, sekarang mulai lagi baru 50.000 setelah sempat 427.000. Dan Flashball yang kabur, tadinya pengen tetap nimbrung, nggak taunya nggak ada, nggak menerima tantangan kita. Hari ini kita juga mendatangkan dua akun yang fenomenal dari perspektif followersnya. Kalau bukan followersnya ya biasa aja mungkin ya. Dan kita juga tetap mengundang Flashball, lagi-lagi tidak merespon. Jadi ya pendukung United mungkin mentalnya kira-kira begitulah. Jadi memang kurang secara mental untuk berhadapan langsung dibandingkan di dunia maya. Sampai kapanpun flashball gue tungguin kalau lo siap ya. Kalau lo nggak berani one on one dirame-ramein silahkan aja. Nah sekarang nih dua orang yang ada di akun yang tadi gue sebut sempat nongol di DPI. Nah gue pengen tahu lebih dalam lagi tentang mereka di Jebret Talks kali ini yang sekaligus mengundang kalian untuk berdonasi yang ada di deskripsi Jebret Media TV YouTube dan juga Instagram Jebret Media untuk masyarakat yang terkena dampak pandemik COVID-19. Ada Gori dari Gorilla Sport dan Popon dari Bolatori. Halo guys. Halo. Halo Bang. Sore Bang. Salam Gorilla dulu ya, salam Gori dulu ya. Waduh. Gitu. Gua nggak punya Itu salah salam-salaman. nih. Tadi kan Abang bilang 2 orang nih. Salah Iya. Bang, 1 orang, 1 gorila. Lo Oh, memang iya, tidak iya. menamakan diri lu manusia ya? Nah, enggak. Kita punya dunia sendiri Bang, punya dunia sendiri. Memang Kita ini punya salah cerita sendiri, kita punya bapak, emak, teman-teman sendiri, kampung sendiri gitu. Lo yang ngomong ya, kalau ntar gue yang ngomong, gue dibilang nanti rasis. Berarti lo kalau gue kasih pisang marah nggak? Kalau udah buka puasa? Kita lahap Bang, itu kedoyanan kita emang. Oh, kedoyan anak lu ya. Ntar Iya. jangan sampai salah disangka gue menghina orang. Kolak pisang hijau, ya Cakep, kan? cakep. Nah, Cuman kayak kurang cocok, soalnya ini kan lagi mau sahur. Ngapa lu makannya malah kolak pisang? Emang tayangnya pas buka puasa. Sehat Gori, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya. Pon, sehat Pon? Yo, sehat, alhamdulillah. Oke, kalau gue melihat dari akun kalian nih, kalau dibandingkan yang gue kemarin juga wawancara dari Kepo Ball, Sepbol Ori, Flashball, punya karakter yang berbeda juga nih ya. Kalau sepenglihatan gue, Gori ini bermain di ilustrasi, pakai ilustrator, pakai kartun, selalu menggunakan konten-konten tanpa foto yang diambil dari mana-mana, tapi meng-create sendiri. Bahkan storyboardnya juga gue lihat dirancang dengan sangat-sangat plan ya. Sementara kalau Bolatori bermain di kata-kata demi kata-kata yang ditulis dan dijadikan grafis dan menggelitik juga gitu ya untuk yang cukup pintar ya menurut gua. Tapi kalau kurang pintar mungkin apaan sih gitu ya. Benar. Tapi itu pandangan gua. Nah, sepintas itu yang gue lihat dari akun kalian. Kalau lo sendiri Gori mempresentasikan, nah bahasa gue beda nih, mereka berdua kelihatan emang intelek. Jadi gue juga bahasa intelek gue keluar ya kan. Mempresentasikan. Kalau sama Gori jangan terlalu intelek Bang. Lo Gori ya, bener juga. Gor. Ya, itu yang dari yang gua highlight tadi, kalau lo sendiri yang mempresent, lo punya akun ya dan juga teman-temannya atau turunannya, kira-kira ada benernya atau lo mau nambahin atau gimana sih? Sebenarnya mau kemana sih ini Gorilla Sport ini? Bang, boleh nggak gue cerita dulu kronologisnya gitu ya, kenapa nih bisa jadi kayak gini gitu ya? Boleh. Anda punya waktu 60 detik dari sekarang. Kayak uang kaget. Uang kaget pemilihan presiden, Dodol. Iya Bang, dulu tuh sebetulnya kita kan 2017 ya Bang, 2017 founder kita Pak Joharizen, ya kan, Pak Joharizen itu memang sangat menyukai kartun, Mbak. Marvel terutama ya, kartun Marvel tuh sangat mencintai kartun. Yes, betul. Dan juga beliau juga sangat mencintai olahraga terutama tenis meja. Pimpong. Oh, tenis meja. Betul. Dan kebetulan kita juga baru mengeluarkan buku pimpong, Bang. Gitu. Buku pingpong. Iya, kalau Abang lihat di website kita, itu ada tuh. Bukan di Insta ya? Di Insta juga ada, tapi mungkin agak di bawah. Gitu. Agak di bawah, oke. Nggak apa-apa. Gue sambil buka nih. Baik, Bang. Baik. Jadi 2017 itu, kita sebelumnya belum portal, Bang. Kita masih majalah olahraga yang semuanya memang sudah dari awal kita pakai kartun. Oke. Nah, gitu dengan berkembang gitu kan kita lihat
sekarang sudah eranya sudah ke arah digital gitu ya Bang. Akhirnya kita juga akhirnya membelokkan diri untuk membuat website dan kita menghidupkan Instagram kita karena kita melihat memang media sosial kan sangat sangat penting ya Bang Benar. untuk sebuah media gitu. Nah, Mm-mm. dari situ mulai berkembang kita tuh mulai di event kalau nggak salah ya Bang ya, kalau nggak salah tuh di 2000. Kalau nggak salah bener loh. Iya. Iya, itu ada SEA Games di Malaysia ya Bang. Oh, Nah, itu. sebentar. Nah, ini Ini dia. ya, ini ya. Nah, betul. Oke, boleh ntar gue beli nih. Makasih Bang. Mungkin ntar gue Nah, pesen jadi 50 buat gue giveaway. Tapi gue ngambil tuh gue beli, baru gue giveaway. Gue gitu orangnya. mantap. Emang Jebret Media emang udah paling top. Enggak, bukan jebret medianya, guanya. Oh iya, siap. Valentino 5 juta kita emang udah paling top. Terus. Ya, jadi begitu Bang. Ini biar Akhirnya kita Popon lihat juga mulai. nih. Popon kan nggak tahu juga di kategori lah. Tahu. Harus di follow nih Mas Popon. Ya kan? Udah. Semua, Keren. teman-temannya dikabarin untuk follow kita. Terus. Jadi akhirnya dengan berkembang Bang, dulu kita mulai dengan berapa ya? Baru satu animator yang in-house ya Bang ya. Baru satu animator, tapi yang di luar memang sudah ada beberapa gitu. Akhirnya kita tambah. Dan sekarang juga media kita juga jadi apa ya? Jadi tempat untuk teman-teman kartunis gitu ya. Sering banget gitu tempat kita jadi tempat PKL-nya anak-anak IKJ gitu Bang. Oke. Anak-anak IKJ, ya anak-anak IKJ beberapa sudah banyak juga yang akhirnya PKL di tempat kita. Tapi kan gini Bang, kebanyakan juga nggak banyak juga ilustrator itu yang paham betul olahraga ya, Taste-nya ya. sepak bola. Ya. Makanya dari situ kita juga punya si penulis skripnya gitu kan, dari teman-teman yang background-nya memang sudah di media olahraga gitu. Lo bedain. Apanya tuh Bang? Antara si ilustrator dengan scriptwriter-nya itu lo bedain berarti. Iya. Jadi kita punya idenya dengan eksekusinya orangnya beda ya. Beda. Oh, udah gede berarti ini perusahaan. Tapi alhamdulillah gitu Bang, alhamdulillah semuanya sejauh ini so far berjalan dengan baik. Jadi kita juga punya rubrik Bang. Kita punya namanya Kabar Gorila. Kabar Gorila itu yang lebih ke update-nya gitu Bang. Misalkan isu terkait sepak bola terhenti karena corona. Itu di mana? Itu di web. Di web dan di Instagram kita juga membagi itu Bang. Kita juga membagi itu gitu. Oke. Jadi misalkan di hari Senin ada Kabar Gorila, nanti ada Suara Gorila. Suara Gorila itu lebih ke nyinyir gitu Bang. Nyinyirnya kita, suaranya kita gitu. Oh, ada juga nyinyir-nyinyirnya ya. Betul, ada juga. Nah, itu kadang buat jadi lumayan sensitif gitu ya. Gitu loh. Karena kita juga sempat dibanjiri dengan komentar-komentar ya dari salah satu fans terbesar di sepak bola Indonesia, klub besar di sepak bola Indonesia gitu. Sampai akhirnya kita kita pengen. Betul Bang, betul. Ini web kita. Nah, ini web kita. Wah, keren. Jadi web pun lu bikin kartun ya? Betul Bang, betul. Jadi memang kita mohon maaf gitu ya Bang, bukannya tidak ini gitu ya. Kita memang mengharamkan foto gitu ya untuk di kita. Ya, jadi memang pure semuanya karikatur gitu digambar. Gitu. Jadi kita ada Suara Gori, ada nama rubriknya Bego, Berita Gori. Jadi itu kayak si Gori itu ngebuat. Ini kan Kabar Gorila nih. Betul. Kalau Bego di mana? Bego ada di Instagram Bang. Oh, di Instagram. Oke. Ya. Nah, terus sehari lu masukin berapa berita artikel? Kalau di web? Kita sehari itu minimal 10 Bang, minimal tuh 10. Minimal 10. Itu berarti lu punya penulis juga? Punya penulis juga. Dan penulis itu juga yang nantinya meng-create si ilustrator untuk bikin apa? Ya, untuk bikin apa. Terus kita jadi juga Bang, sehari 10 berita ya. Betul. Kita juga bekerja sama dengan Mice Kartun, Mice. Iya, Mice. Ya, betul. Tadi udah ada tuh Bang. Nah, terus kita juga mungkin ada satu postingan di Instagram yang mungkin Abang akan ingat gitu ya.
garis dari gambarnya itu nih punyanya siapa gitu ya. Ini dulu di mana gitu ya. Dulu di mana. Mungkin ada apa bisa slide ke kanan di Ya, tampilan ini apa nih, di web apa di mana? di apa namanya di web juga ada. Oke, di mananya? Terus Mana? Kelihatan nggak? Gor. Iya, dia nge-lag ya. Pon, Yuk, lu aman ya? aman. Dia nge-lag. Oke, kita lihat dulu, dah kita stop dulu untuk nanti dia kayaknya lagi keder nih. Tapi yang jelas sangat kreatif dan serius digarapnya. Nanti kita tunggu dia masuk lagi. Sementara kalau lu gimana dari teman-teman bola tori? Kalau gue lihat kan yang tadi tuh ya secara sepintas gue lihat lo mainin di skrip, pakai grafis, bikin orang lu ketawa, tapi ini pasti orang pinter gitu isinya. Nah, cuman yang gue penasaran orang pinternya ini siapa-siapa nih, emang hobi doang, apa ini sebuah apa nih company atau apa? Ya, jadi memang kita ini Bolatori, kita ini teman-teman satu kantor di kantor konsultan komunikasi. Memang satu kantor kita ini kan mungkin nggak terlalu banyak orangnya. Nah ini kita satu kampus emang, semuanya rame-rame satu kampus, satu alma mater. Nah kebanyakan juga cowok. Ya akhirnya kita punya hobi sama kan, punya apa kecenderungan hobi yang sama gitu, ngebahas bola. Jadi setiap masuk ke kantor tuh pasti ngomonginnya bola gitu. Nah, akhirnya dari situ gue punya ide. Jadi memang salah satu inisiator Bolatori emang gue sendiri. Ngobrol lah kita sama teman-teman. Kita bikin yuk. Berangkatnya justru awalnya dari website dulu. Jadi Web juga lo? Instagram. Iya, bolatori.com ini. Oke. Nah, masih ada ya? Masih eksis sampai sekarang. bolatori.com. Oke. Nah, lanjut. Jadi sambil waktu itu ya 2016 akhir lah kira-kira. Yaitu kita mau bikin wadah aja sebenarnya buat nulis. Nah, terus ternyata banyak usul juga. Iya, kita seriusin aja yuk gitu kan. Nah, waktu itu kita lagi nyari-nyari juga nih website kan sebenarnya website bola tuh udah banyak banget kan. Benar. Nah, terus waktu itu juga Pandit Football tuh lagi booming-boomingnya juga tuh. Isinya tentang analisa data gitu kan. Oh iya, Panditnya si Marbun segala. Ya, terus ada fandom juga. Nah, kita pengen kayak gitu juga, tapi kan udah ada nih. Kita pengen sesuatu yang beda gitu. Apalagi juga kita juga kan mesti saingan juga kan sama media mainstream kan. Benar. Kayak goal.com, bola.com, belum yang kayak Liputan 6 yang bagian bolanya gitu. Nah, akhirnya kita cari yang antitesisnya gitu. Karena kalau misalnya ngomongin brand ini kan kita harus cari sesuatu yang unik gitu. Yes. Supaya bisa diterima oleh pasar ya. Akhirnya kita cari sisi mana sih yang bisa jadi keunikannya. Nah, kebetulan orang Indonesia kan senang humor, senang sesuatu yang menghibur. Ya, akhirnya kita memadukan antara bola dengan hiburan itu. Jadi konsepnya sebenarnya lebih ke football entertainment gitu. Jadi jadi kita menyajikan berita-berita, informasi terkini yang update pertandingan juga, tapi dengan gaya bahasa yang lebih menghibur, gaya bahasa jenaka. Jadi kita masukin unsur-unsur lelucon tongkrongan lah gitu ya, jokes-jokes tongkrongan, sampai dari jokes bapak-bapak juga kita masukin ke situ semua. Tapi juga gaya penulisannya pun juga masih mengikuti kaidah KBBI. Jadi bahasanya juga bukan bahasa blog. Gitu. Jadi bahasa berita tetap. Ya, berangkat dari situ, ya akhirnya kita menulis bareng-bareng sama, ya akhirnya masuk di 2017 kita kembangin lagi, muncul deh tuh Instagram, Twitter, nah baru masuk ke situ. Nah di Instagram sendiri juga kan kita ngelihat juga banyak akun-akun bola yang udah banyak banget gitu ngebahas, ngeposting tentang bola. Nah kita juga pengen sesuatu yang beda juga kan, karena kan kita ibaratnya anti mainstream lah, antitesisnya dari yang mana-mana. Nah ya udah kita mikir mana nih yang kira-kira bisa jadi keunikan tersendiri buat Bolatori. Ya itu dia, kita kuat di naskah, kita kuat di kata-kata kan, namanya bola story kan, Bolatori itu bola and story. Ya kuat di kata, kuat di cerita, ya maka dari itu kita bikinlah infografis yang sekarang jadi infografis yang aneh-aneh itu tuh. Tapi berarti kalau gue lihat dari Instagram lo nggak related sebenarnya dengan yang di web lo yang ternyata isinya emang update, analisa dibandingkan dengan
yang lo bikin grafis nyeleneh tapi memang berisi yang di Instagram lo. Iya. Sebenarnya dulu update, Bang. Dulu tuh kita infografis itu kayak hampir seminggu 3 kali. Jadi tergantung ya waktu itu momentumnya lagi ramenya apa kan. Biasanya kita langsung bikinin tuh. Nah, cuman makin kesini kan kita juga makin sibuk dengan kerjaan utama kita nih. Jadi karena satu kantor gitu banyak project, ya akhirnya mulai menurun lah postingan kita juga. Postingan kita juga belakangan juga kayak sehari paling sekali gitu. Kalau zaman dulu lagi ngegas banget tuh 2017 2018. Gitu. Jadi selain infografis juga kita banyak konten-konten yang lucu-lucu yang anti mainstream lah, yang kita mau ngelihatnya tuh yang nggak ada di akun lain gitu. Iya. Termasuk kita waktu itu ngebahas tentang klub-klub bola yang anti mainstream juga. Jadi kayak Leganes, Eibar, termasuk Karabakh waktu itu kan baru masuk Liga Champion tuh. Nah, kita sudah mendeklarasikan diri bahwa ya kita Bola Tori mendukung tim-tim yang lemah gitu, tim-tim kecil. Makanya kita membuat imajinasi lah. Waktu itu rame banget memang Karabakh tuh kita naikin, kita sok-sok bikinin tuh Karabakh Indonesia gitu kan. Nah, ternyata menarik, follower-follower kita jadi ikutan bikin Karabakh chapter Malang, Karabakh chapter Papua gitu. Nah, rame juga tuh tim-tim kecil waktu itu tuh kayak Spartak Moskow lah, Brighton Hove Albion gitu-gitu tuh yang chapter tapi yang bikin follower. Tapi ini murni berarti dari web sampai yang Instagramnya teman-teman lo di satu kantor ini? Iya, satu kantor. Oh, jadi nggak ada ngambil dari luar? Ada sih satu orang dari anak gara-gara bola. Nah, berarti ini lo belum emang nggak yang mau lo monetize berarti? Belum iseng sempat aja? Iya, belum. Masih iseng aja? Emang cuman kedepannya pengen dimonetize juga. Oke. Cuman lagi milih-milih juga kan, karena ya itu dengar kasus dari banyak akun kan, iklannya sembarangan segala macam akhirnya jadi di-ban. Jadi kita masih kita riset, masih kita belajar lagi sih. Iya. Gori gimana nih, Gor? Kalau Gori kan tadi kepotong nih sedikit. Bang, sorry Bang ya. Nggak apa-apa dong. Ada tadi cerita yang yang menarik satu garis apa tadi, Bro? Mungkin Abang bisa ke Instagram kita, itu ada di 3 baris yang kedua, Bang. Nah, itu ada cerita soal si Igor. Kalau Abang mungkin bisa lihat garis gambarnya, Abang mungkin akan keingat salah satu majalah olahraga terbesar di Indonesia lah. Yang mana? Itu Bang, di kiri, di sebelah kiri. Ini. Bola. Atas. Ini. Atas lagi. Nah, ini. Si Gundul. Nah, dia. Iya. Yang gambarin Gundul udah di lu sekarang? Sudah. Alhamdulillah di kita, Bang, bergabung. Oh, itu ini copyright-nya dia ya, bukan bolanya ya? Oh, jadi gini, Bang. Jadi kalau si Gundul itu kan memang sudah punyanya pribadi dan Kompas Gramedia gitu ya. Nah, jadi kita ini bukan Gundul. Kita kalau Abang bisa lihat ini bukan si Gundul. Oh, iya. Hanya garisnya ya orang tahu dah gitu ya. Nah, kalau garis yang mungkin orang langsung tebak, oh ini si Gundul di tabloid bola dulu gitu. Nah, kita coba memang segini, memang niat dari Pak Johari juga, Pak Johari Zen itu memang untuk Gorilla Sport ini kalau bisa nanti mengumpulkan para ilustrator gitu, Bang. Jadi mereka punya wadah untuk terus berkreativitas gitu, Bang. Berarti kalian memang udah dari awal mau membentuk ini memang jadi media yang diseriusin untuk media olahraga dengan differentiationsnya di kartun dong, positioningnya. Betul, Bang. Betul. Dari web ke Instagram ya. Betul. Selain itu kita juga punya comic strip, Bang. Kita punya comic strip. Nah, comic strip itu yang kita hidupkan adalah karakternya si Gori. Gitu. Jadi si Gori ini punya bapak ibu, Bang. Dia bukan sebatang kara gitu. Oh, kalian udah create sampai begitunya ya? Ya, Bang. Si Gori ini nggak sebatang kara. Jadi si Gori ini adalah mahasiswa semester 4, ketua Karang Taruna di Kampung Gelong. Fans gitu. Apa dia? Ya, Bang. Fans apa si Gori ini? Dia punya klub sendiri, Bang. Mohon maaf nih, Bang, namanya Gori FC. Oh, dia nggak mau ambil resiko ya, suka sama klub tertentu ya? Iya. Hah? Ketahuan ya, Bang ya. Iya ya, main aman ya Gori ini ya. Itu dia, Bang. Bapak ibunya sama nggak klubnya? Hah? Bapak ibunya klubnya sama nggak? Dari bapak, ibunya, temen-temennya sekampung itu punya betul-betul punya klub
sendiri namanya Gori FC. Nah, Gitu. kalian memang udah memonetize ini berarti? Iya Bang, betul. Jadi nanti karakter ini mungkin ya Bang nanti dengan berkembangnya mudah-mudahan gitu kita berkembang terus bisa jadi ini nanti mungkin akan ada sendiri-sendiri gitu Bang dari si karakter-karakter ini gitu. Oke, Jadi, tapi yang baik Instagram maupun web udah menghasilkan sekarang. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Jadi kan gini Bang ya, jadi kan walaupun kita konsennya di olahraga gitu ya, kita fokus di Instagram kita, di website kita Ada adalah Gorilla Kreatif tuh tadi gue lihat. ya media olahraga, tapi gambar kartun ini kan bisa mencakup ke banyak hal gitu Bang. Mereka juga bisa kerjasama dengan pihak-pihak di luar olahraga juga gitu. Kita bisa bekerja sama dengan kementerian juga beberapa gitu kan untuk membuat misalkan Jebret Media mau buat SOP kerjanya Jebret Media gitu kan biar lebih menarik mungkin ya Bang, lebih simpel gitu buat dengan bentuk komik gitu Bang, dalam bentuk komik. Iya. Nah berarti itu tim lo paruh waktu freelance apa memang lo ini berarti as a employee gitu? Ada yang in-house ya Bang, ada yang in-house itu ada sekitar 5 orang in-house tapi memang kebanyakan di luar. Oke. Gitu, keren ya, loh. Yang beli putus lah gitu ya Bang ya mungkin ya kartu. Iya beli putus tapi karakternya sama kan? Betul Bang. Gitu. Jadi memang kita dari awal kita memang pengen menghidupkan karakter si Gori ini gitu Bang. Iya, jadi kadang kan berita terlalu memusingkan, berita aja udah memusingkan gitu ya Bang ya kadang ya. Kita pengen yang pembaca kita tuh lebih bisa menikmati tulisannya dan juga bisa menikmati gambarnya gitu Bang. Lo termasuk orang yang di manajemen apa yang ikut emang lo juga gambar juga bisa atau lo kompor atau apa nih? Kalau gue yang bagian apa ya Bang, ya gue juga bingung nih bagian apa gitu ya. Tapi karena lo bilang tadi kan kalau foundernya Pak Jauhari tadi kan? Betul Pak Johari Zain. Pak Johari Zain. Mungkin kapan lah ketemu sama Pak Johari Zain? Masih ada kan Pak Johari Zain? Alhamdulillah Bang, beliau masih sehat walafiat ya Bang ya, masih rutin olahraga, pingpongnya itu yang luar biasa beliau. Ya boleh tuh supirnya suruh main sama gua. Ya. Jangan dianya coy. Oke berarti kalian mulai dari tahun berapa? Gor? 2017 Bang. 2017. Oke 2017 sekarang 2020. Apakah yang sekarang kalian sudah dapetin ini sesuai ekspektasi kalian atau malah lebih dari ekspektasi kalian sampai 2020 ini? Alhamdulillah ya Bang ya, alhamdulillah semakin bertambahnya tahun gitu ya, bertambah usianya si Gorilla Sport yang pasti kita semakin dikenal ya Bang ya daripada di awal gitu kan dengan mungkin dari followers juga alhamdulillah terus meningkat. Ya kita sih berharap dengan Jebret sering-sering banget nih diundang sama Jebret Media gitu kan Bang, karena kan Jebret Media ini yang nonton udah puluhan dan ratusan ribu Bang videonya ya, gitu kan. Belum Deddy Kobusier belum, ini masih puluhan ribu palingnya nonton, seribuan. Iya, gitu ya Bang, kalau olahraga tuh kayaknya tuh naiknya tuh agak pelan-pelan. Yes. Segmented soalnya. Ya, gitu. Tapi asalkan kita mau konsisten aja ya Mas Popon ya. Makanya Mas Gori dan juga Mas Popon, gua nih bikin begini bukan ada kan yang langsung nyeleneh ke gua. Lu lagi mau bikin pansos lu, gue bilang, gue tuh orang yang kalau pansos selalu ngaku lagi. Jadi lu tenang aja, gue bilang. Kayak gue kemarin ke Gading sama ke Omes sudah jelas gue pansos. Tapi ternyata ya belum tentu lebih banyak daripada Riko Simanjuntak yang nonton. Karena kita segmented dan gue melihat kita harus merangkul semua nih. Berkolaborasi mulai dari yang akunnya yang emang kontroversial sampai akun yang memang unik kayak kalian. Nanti ada akun yang sangat-sangat serius ya. Tadi lu bilang pandit dan lain-lain. Ada akun yang mainstream yang memang bola.com, bola.net. Sampai YouTube juga seperti apa pelakunya. Makanya gue mulai ke atletnya, mulai ke presenter olahraganya, ke pelatih. Karena gue pengen mulai nih kita bareng-bareng ngegedein. Urusan nanti lu monetize ya itu urusan lu sendiri-sendiri deh tuh. Tapi kita perlu ngegede ini bareng-bareng, betul nggak Pak? Nah, kalau kita nggak bikin bareng Pak, kitanya main sendiri-sendiri, ya segitu doang kolam kita. Kalau menurut gua, tapi kalau kita bareng-bareng nih orang udah mulai melirik kan tinggal pasar yang memilih. Gua mau yang kayak Bolatori gua mau yang kayak Gorilla, gua mau yang kayak OL Shop ya kan? Kan itu bebas. Nah,
Itu yang lagi coba memang gue mau garap dengan teman-teman semua. Kita petakan termasuk kayak ini. Lu cocok banget nih gua berduain begini karena lu emang udah punya strategi marketingnya, lu punya pengetahuan untuk ngegedeinnya gitu ya. Dari gaya bahasa juga berbeda. Nah, kalau dari apa yang sudah kalian dapat nih overall, kalian sendiri rencananya apa lagi yang mau bikin ngegedeinnya lagi nih? Mungkin si Popon dulu karena Popon nih bedanya mereka kayak full timer dalam artian emang fokus di sini. Kalau lu kan iseng-iseng sebenarnya Pon. Iya. Berawal dari hobi ya. Iya, hobi ya. Tulis. Ini kan sebenarnya juga kita bola Apa lo mau jual nih? Akhirnya mau lo jual nih kayaknya. Jangan dong. Ini kan karena dibantu sama kantor juga, jadi kita ngusulin juga ke kantor, bisa nggak nih dibikin jadi side project juga gitu, jadi produk juga. Ya udah boleh gitu kan, alhamdulillah dari manajemen kasih lampu hijau, ya akhirnya kita kembangin lah terus gitu. Nah kita sebenarnya pengennya tuh udah punya angan-angan, udah jauh banget sebenarnya. Kalau perlu nanti kita punya kafe lah, itu isinya tentang bola doang, makanannya apa segala macam, sekaligus kantor kita di situ, sekaligus PH, ya itu udah angan-angannya udah sejauh itu. Cuman kan ya namanya realitanya kan kita juga masih belum bisa fokus kan untuk ngegarap Bolatori semua. Jadi divisi khusus itu juga belum ada ya karena emang masih bareng-bareng kerjain yang lain ya. Masih rame-rame, masih campur-campur gitu. Banyak kan fans mana tuh? Di mana? Di kantor? Di kantor campur sih, Milan ada, Inter ada, Juve ada. Oh, Itali. Arsenal ada, Arsenal. Yang nggak ada malah Spanyol nih. Nggak ada Spanyol. Itali kelihatan tua-tua tuh. Tua-tua ternyata, Gor. Yang Spanyol malah nggak ada sebenarnya di kantor gue. Jadi kadang lucu juga kalau ngelihat komen-komen di Instagram kan tuh. Ini pasti Decul nih, apa nih. Padahal nggak ada. Nggak ada sama sekali orang Barca sama Madrid. Kebanyakan Inggris sama Itali. Ya mungkin juga lo malah kayak lagi pusing dengan kerjaan lo di kantor konsultan ini yang benerannya ngerjain yang ini bisa bikin ketawa kali ya. Iya. Kadang buat hiburan lo juga. Salah-salah buat hiburan kita juga, salah-salah juga. Itu malah nggak ribut lo. Maksud gue lo kan semuanya kayak nggak tahu nih sebagai apa karena nggak ada pembagiannya. Pas lo disuruh nulis, suruh ini, ya lu lah ngapain gue gitu kan. Maksud gue lo kan emang temenan yang kayak tanpa ada hierarkinya. Nggak ada. Itu loh. Cuman kalau di kantor gue kan bisa dibilang gue yang agak sedikit di atas sih. Oh, lo bisa merintah ya? Lo bisa merintah. Lu bikin ini, gitu. Tapi di grup juga kadang kan minta kalau ada ide dari anak-anak, Bang, nih bikin ini, Bang. Oke, siap, bikin aja. Gitu. Nah, sampai dulu editor juga, untuk urusan editor juga, tulisan juga dulu masih dari gue. Gue yang ngecekin. Kan gue dulu mantan wartawan juga, Bang. Di? Top Score. Ya, anjir, UK lu. Gue anak buahnya Bang Ucup. Apa anak buahnya Akmal lo? Enggak. Rais, gue sangatan Rais. Oh, Rais. Rais sekarang di situ sama Jalu. Iya, emang. Skor ID. Si Kampret itu udah jadi komentator kondang emang. Siapa Rais? Iya. Apaan dari gagap begitu? Orang pertama kali gue tahu. Tapi lama-lama menikmati keartisannya dia. Iya. Oh ya udah terbukti lah, ketahuan kemarin lo lancar ngomongnya ya lo wartawan. Ya ada skill bisa nulis lah. Jadi teman-teman yang pada nulis juga rata-rata waktu itu masih gue cekin, gue editin. Tapi sampai sekarang mereka udah bisa nulis sendiri. Siap. Gaya bahasa yang udah disesuaiin sama Bolatori. Oke. Lu tuh niatnya apa sih? Apa monetisasinya? Terus kemudian apa pengen 1 juta followernya? Apa yang Bolatori pengen ini? Wah, semuanya, Bang. Rakus lu ya? Woi, serakah gua. akan kesana juga sebenarnya. Akan kesana. Monetize juga ya, follower ya, kita harapannya follower pasti akan naik terus kan, karena seiring bertambahnya follower kan juga pasti seiring bertambahnya duit ya. Duit. Ya. Lo nggak ngiri ngeliat yang sama Gorilla juga nih. Lo nggak ngiri ngeliat yang lucu-lucuan aja tapi followernya banyak, engagementnya tinggi, paid promote-nya banyak. Nah, itu juga gimana? Nah, itu dia tricky juga sih, Bang, tricky. Jadi satu sisi kita juga kan suka banyak akun-akun yang isinya ribut gitu. Celah-celahan. Nah, kita juga sebenarnya nggak mau ke situ banget. Jadi kita pengen
menciptakan kedamaian lah di antara keributan gitu. Asik. Tapi Padahal nggak laku, sebenarnya Bos. nggak apa-apa. Oh Nggak iya, apa-apa. Kan kita lu masalahnya idealis. hidup mati lu nggak di situ. Iya Lu benar. masih punya kerjaan lain. Kalau mereka udah di situ, Pak. Benar, benar. Gori gimana, Gori? Kalau kita emang kan Gori gini, so far Bang. udah mau cepet ya? Ya Bang, doain ya Bang, mudah-mudahan nih dengan sering diundang sama Jebret Media ya kan, itu bisa menembus itu tuh Bang. Cepet, Bos. Tenang aja, Bos. Nah, amin, amin. Asal lu amin. juga sering-sering mau kita ajakin. Nanti kan kita yang DPI kan kita pasti banyak tiap hari itu mas stripping. Pasti momen-momen ini kita pasti kita ngajakin lah asal kalian mau. Siap terus kita Bang, siap terus kita. Kita emang Yoi. panggilan sih Bang, siap dipanggil sana sini gitu. Yes. Ini dia Gorilla Sport ya guys. Kalau kalian belum lihat, kalian boleh cek di Gorilla Sport. Ini websitenya. Terus kemudian ada untuk Instagramnya. Jadi memang sangat-sangat kelihatan banget positioning mereka di gambar-gambarnya itu kartun ya. So, what you gonna do nih, Gor, dalam sisi strategik lo ke depan yang tadi gue tanya? Apa kalau mau fokus banyakin followers, engagement, atau duitnya, atau karyanya, atau apanya dulu nih? Yang pasti duit sama karya harus seimbang tuh ya Bang. Gue seneng dua-duanya oportunis, nggak ada yang munafik ya. Iya Duitnya dong. dulu agak tinggi, terus karyanya berjalan. Terus kan kalau nggak ada duit, gimana karya bisa berjalan juga kan? Setuju. Bensinnya Yoi. tetap duit, bensin. Cuma kan idealis gini susah, Gor. Iya, memang. Tapi ya mudah-mudahan lah Bang. Setiap usaha ada jalan ya Bang ya. Katanya Asik. gitu ya. Asik. Cocok nih acara sahur, cocok nih. Iya. Jadi kita Iya, juga iya. ada namanya, kita juga punya Gorilla Kreatif Bang. Iya, gue lihat tadi ini dia nih, ini Gorilla Kreatif ya. Ya, tapi emang itu kita baru memulai nih akun itu ya kan Bang. Gorilla Kreatif itu emang baru memulai. Mungkin baru belum terlalu banyak. Ya kan, tapi kita tuh sebetulnya dari awal semua gambar ya Bang ya, semua gambar yang kita produksi, yang kita hasilkan gitu ya, itu dibuat kaos, terus Iya, gue lihat ada merchandise-nya ya. Betul, dibuat berbagai macam merchandise lah gitu Bang. Jadi setelah digambar nggak hanya untuk di stok aja gitu Bang ya, nggak hanya masuk ke dalam tempat bersejarah kita, tapi kita juga bisa memainkan ke sisi-sisi yang lain gitu Bang. Yes. So far merchandise-nya laku. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Jadi udah ada loyal follower lo ya? Ya. Yang sampai Bang, apapun yang lo ini lo akan dicari, akan dibeli gitu ya? Ya, mudah-mudahan sih, terus bertambah Bang. Amin. Nah, sekarang waktunya kalian saling bertanya guys. Oke. Silakan masing-masing Popon ada satu pertanyaan buat Gori satu pertanyaan buat Popon. Tidak ada hubungan dengan kehidupan pribadi ya, kalau kalian memang sama-sama suka sesama jenis ya. Jadi silakan dimulai dulu dari Gorilla, tanya dulu ke manusia. Oke, kita tanya dulu ke manusia nih kan. Mas Popon mungkin. Tadi kan bisa dibilang bola tori ini kemungkinan pemberitaannya tuh lebih ngejelimet gitu ya. Ya kan lebih ngejelimet. Nah, pasarnya kan gini ya. Orang kalau olahraga tuh maunya yang santai gitu kan. Kayak yang kita ambil nih, yang akhirnya kita putuskan, Gorilla putuskan kita mau yang santai tapi tetap berisi gitu, Nah, terus kalau Mas Popon sendiri dari segi redaksionalnya gitu, apakah memang berita-berita yang disajikan akhirnya memang banyak peminat gitu. Nah, terus yang boleh dua nggak Bang? Ya silakan. Mungkin yang kedua, nyari duitnya bagaimana Mas Popon gitu kan. Nah, itu dia kan, karena kan ya kita juga harus hidup gitu kan. Kalau terus berkarya tapi nggak ada fulus yang masuk gitu, agak pusing juga gitu. Nah, bola tori ini untuk terus bertahan hidup, bagaimana tuh mengakalinya Mas Popon? Ya, kalau yang pertama kan mengenai redaksional, ini sebenarnya kita udah setipe sebenarnya nih Mas Gori. Jadi menghadirkan sepak bola dengan gaya yang lebih ringan kan. Nah, di tulisan-tulisan kita tuh sebenarnya juga bahasanya tuh ringan-ringan banget. Jadi kita menghindari tuh bahasa yang terlalu ngejelimet gitu. Bahkan beberapa diksi-diksinya Bung Jebret juga kita pakai loh kadang-kadang. Memberikan crossing membelah lautan itu tuh suka kita masukin. Gitu. Jadi ya itu yang sisi keunikannya tuh ada di situ. Jadi ketika orang baca tuh ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang
gue suka bola tori karena memang penyajiannya beda gitu. Kalau misalnya gue mau nyari berita yang serius ya gue bisa mencari berita yang lain. Ada banyak gitu. Tapi kalau untuk cari yang lucu, cari yang kocak, gue ngelihatnya cari yang menghibur ya, bukan kocak, menghibur, menggelitik ya. Gue ngelihatnya bola tori gitu. Nah, makanya di Instagram pun gitu juga gitu. Kita nyarinya juga cari yang sisi unik, kita cari sisi yang santai. Kalau misalnya menyajikan infografis tentang berapa gol, berapa assist, itu juga mungkin udah banyak. Tapi kita pengen cari informasi lain gitu. Informasi yang receh-receh nih, yang sebenarnya penting-penting nggak penting gitu kan. Tapi sebenarnya orang suka gitu loh. Orang suka gitu ngeliat ya, itu. Ada juga nyari juga gitu kan. Kayak dulu kita pernah ngebandingin golnya siapa dengan jumlah tatonya Nikita Mirzani coba. Gak penting sebenarnya itu kan. Tapi ya orang ngelihat di situ, oh orang jadi tahu ternyata tatonya Nikita Mirzani itu ada 18 gitu kan. Gitu. Tinggal kalau tatonya Nikita sama tatonya Zlatan gitu ya. Iya. Kalau perlu dibandingin tuh. Nah, kalau dari sisi duit sih, nah ini yang kita juga masih menyusun formulanya sih, Mas. Karena kita masih belajar juga mengenai SEO juga kan. Di Bola Tori ini terus terang di Google SEO-nya ini masih jelek gitu, masih entah di page berapa tuh Bola Tori itu. Jadi kita permainan katanya juga masih kalah sama media-media mainstream, itu yang pertama. Terus yang pengen kita kembangin memang di media sosial kan. Udah banyak sebenarnya kayak paid promote yang nge-DM kita mau nawarin paid promote, mulai dari yang peninggi badan, judi, sampai yang brand-brand tertentu juga udah sempat nanyain gitu. Nah, kita mungkin berangkat dari situ sih awalnya. Tapi kita juga mungkin masih selektif, jadi kayak beberapa iklan-iklan yang mungkin kayak paid promote yang jersey KW gitu-gitu ya kita sebaiknya kita hindari lah. Karena kan takutnya melanggar copyright kan. Ya. Dulu juga akun Bola Gila tuh juga sempat kesandung juga tuh masalah itu kan, masalah iklan gara-gara foto yang dipakai di iklannya itu ternyata bermasalah gitu. Nah, makanya kita juga nggak mau sembarangan, jadi kita benar-benar selektif banget. Nah, terus di YouTube juga kita ngebuka channel YouTube, ya harapannya sih pengen supaya semakin banyak lagi channelnya gitu, semakin banyak lagi sumber duitnya juga, tapi ternyata ngelola YouTube susah ya bro. Susah bos, susah. Makanya kita harus bareng-bareng bos. Iya, karena gue sekarang mau collabs nih. Collabs sama siapa? Yang bisa sama pemain kayak kita. Gitu. Jadi sangat segmented. Jadi ya makanya semakin banyak lo yang bikin, malah semakin happy gue. Iya. Karena kita makin enak untuk mainin kolaborasi kita. Betul Bang. Segeralah lu pada buat lah. Biar enak kita. Udah ada kita channelnya. Ayo mulai lo aktifin, lo undang gua, ntar kita gantian bikin. Apalagi kalau udah nggak PSBB kita bisa bikin aktivasi di luar kan. Iya. Sekarang lu Pon, tanya ke Gori. Gue bingung juga sebenarnya mau bertanyanya dari mana. Soalnya gue kagum banget sama gambar-gambarnya. Asik. Gambar-gambar Gori keren-keren banget, sumpah. Kita udah di-KO-kan kalau kayak gitu komentarnya Mas Popon nih. Kenapa? Kita udah dipukul KO kalau komentarnya kayak gitu. Enggak, tapi serius keren banget. Kita juga dulu sempat kepikiran juga tuh, kayaknya komik-komik bola tuh kan belum ada kan. Komik-komik tentang bola tapi yang lucu gitu. Kalau dulu kan ya itu si Gundul itu kan, kita sering bacain Gundul gitu. Tapi sekarang Gundulnya mungkin udah pindah kan ke Mas Gori. Nah, mungkin kita sempat mikir juga, kayaknya keren nih kalau dibikin komik atau gini. Nah, cuman kita nggak punya ilustrator, Mas Gori. Nah, cuman pertanyaan gue, kalau misalnya kayak gitu, ilustratornya itu udah langsung di-hire sama Gorilla Sport, maksudnya di under Gorilla Sport. Gorilla Sport sendiri udah ada PT-nya belum sih? Sudah. Nah, udah ya. Nah, itu berarti semuanya ilustratornya ada di under itu ya? Under Gorilla Sport ya? Ya, jadi di kita itu memang ada lumayan banyak sih Mas ya, lumayan banyak yang jatuhnya mungkin freelance gitu ya, tapi tetap guidance itu dari kita gitu kan, arahannya dari kita mau buat seperti apa, temanya seperti apa gitu, itu dari kita. Tapi yang in-house pun ya sejauh ini ya so far dengan beberapa project yang kita dapat gitu kan, yang kita jalanin ya bisa berjalan baik. Jadi antara kebutuhan dengan kita terus konsisten memposting di Instagram dan untuk kebutuhan di website dengan proyek-proyek kita di luar itu, alhamdulillah dengan semuanya yang ada nih sekarang udah bisa berjalan baik lah gitu. Iya. Mungkin Popon juga mau
nanya ke ini kali. Itu artinya ketika freelance atau dia in-house, as a ilustratornya berarti itu jadi punya Gorilla ya? Ya, Oh betul. iya, hak ciptanya ya. Betul. Itu mereka udah tahu ya untuk itu. Betul, gitu. copyright-nya sudah punya Gorilla Sports. Makanya tadi ada yang beli lepas, ada yang memang in-house, ada yang karyawan ya. Betul, Bang. Itu produksi berapa lama, Bro? Sekali satu bikin ilustrasi gitu. Karena kan pengalaman gue juga pernah bikin di project lain kan biasanya kalau bikin itu suka lumayan ya prosesnya. Nah, Jadi, terus mengejar antara ilustrasi dengan momentum kan kalau kita bicara bola, komunikasi ini kan kita bicara momentum kan. Maksudnya jangan sampai ketika kita posting udah lewat beritanya gitu. Nah, ngepasinnya gimana tuh antara produksi ilustrasinya dengan momentum yang ada tuh gimana tuh? Jadi kalau yang in-house itu satu ilustrator itu bisa sehari 5 gambar, Mas. Keren banget. Satu orang 5 gambar. Satu orang 5 gambar. Betul. Gila, tukang gambar gue paling sanggup 2 sehari. Gitu. Jadi udah jadi gitu, Bang. Udah jadi gitu dan alhamdulillah sampai sekarang kualitasnya masih bisa terus dijaga gitu. Nah, kalau yang di luar karena kan mungkin kendala komunikasi ya. Nah, itu kita lebih ke tematik. Misalkan kita kita ceritain soal statistiknya Ces Fabregas. Ya kan? Fabregas nih yang kemarin yang dia habis kasih gajinya dia di Monaco buat COVID gitu kan, buat COVID. Nah, tapi kita buat dari sisi itunya gitu. Nah, kita buat statistiknya dia. Mungkin gini, yang timeless lu request ke freelance. Betul. Tapi yang update in-house lu harus kerjain 5 artikel disesuaikan dengan lu punya web ya. Betul, Bang. Sebenarnya kurang lebih kayak gua sih, cuman gua belum jalan. Tapi berarti mirip-mirip lah. Ini gua berarti lumayan boleh lah visi gua berarti ya. Tapi yang udah dijalankannya sama Gorilla. Oke guys, gue terbatas waktu karena gue mau ini kan lo tahu ada acara lagi ya kan? Oke. Ya udahlah, DPI pokoknya tapi kan ini cerita taping. Jadi gue mau siap-siap dulu. Guys, thank you banget loh. Yep. Ini gue benar-benar gue tadi malam juga udah dengan teman-teman yang lain ya. Pola pikirnya beda, caranya berbeda tapi sama-sama bermain di kolam yang sama nih. Jadi kenapa kita walaupun beda-beda gitu kita bisa saling nguatin kan satu dengan yang lain. Dan terima kasih banget buat Bolatori, buat Gorilla Sport yang sudah sharing dengan kita. Mudah-mudahan mau terus ya diajak collab sama Jebret Media ya. Insya Allah. Oh mau dengan sangat terbuka Bang. Ya kalau itu yang masih menjadi landasan kita maka pada hakikinya kita akan bisa lanjut terus ke depan. Amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Gorilla, terima kasih Popon. See you dan selamat sahur ya guys. Salam Gori Bang. Ya salam Gori dah, salam Gori silakan. Bolatori ada salamnya nggak? Nggak ada, assalamualaikum aja. Oh, gue kira lo Abang Noneng, gue kira lo mau salam sama Yuki. Oh iya. Waalaikumsalam. Oke, thank you banget Jebreters yang sudah bergabung dengan kita. Wow, subuh hari ini kita dapat ilmu yang sungguh-sungguh keren ya dari teman-teman Bolatori dan juga Gorilla Sport. Bagaimana mereka dari awal berusaha membesarkan akun-akun dan juga website mereka dengan strategi bisnis mereka. Ini memang perlu level tertentu untuk bisa mendengarkan dan juga mengerti apa yang disampaikan tadi. Tetapi gue yakin teman-teman semua bisa tahu dan menginspirasi kalau kalian juga mau melakukan hal yang sama. Sama-sama kita gedein industri olahraga ini. Tadi ada Popon dari Bolatori dan juga ada Bang Gori dari Gorilla Sport. Jangan lupa nyumbang ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena pandemi COVID-19. Makanan bergizi kita siapkan untuk donasi kalian di Instagram Jebret Media. Ada bio profilnya dan juga deskripsi jebretmedia.com yang masih belajar seperti menjadi bolatori.com dan juga menjadi gorillasport.com ya. Kita .com-nya masih rendah sekali ya. Mudah-mudahan bisa jadi tinggi. Thank you guys. Ya, thank you Bang.